Selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, Salam. Dengan penuh sukacita saya menyambut kehadiran kita semua pada malam hari ini dalam ibadah Minggu Raya yang ketiga. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dari mimbar Tuhan ini saya mengucapkan selamat datang, selamat beribadah kepada Tuhan dan terima kasih atas kehadiran kita semua. Nah, secara khusus pada malam hari ini kita mendapat kunjungan kerja dari Badan Pengurus Harian Gereja Kemah Injil Indonesia Daerah 1 Sintang. Terima kasih Bapak Pendeta Petrus Gunawan sebagai Ketua Daerah boleh mengunjungi kita pada malam hari ini dan juga akan melayani kita dalam pelayanan firman. Bapak Ibu Saudara yang masih setia mengikuti live streaming, terima kasih atas kebersamaannya. Dan mari kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan memulai seluruh rangkaian ibadah ini dengan doa pembukaan dan saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami menaikkan ucapan syukur kami kehadirat Tuhan. Oleh anugerah-Mu malam hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan dalam ibadah Minggu Raya yang ketiga Gereja Kemah Injil Indonesia Gracia. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan, perlindungan dan berkat-Mu agar kami dapat melaksanakan ibadah ini dengan baik dari awal hingga berakhir. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani. Pakai kami semua menjadi alat berkat di tangan Tuhan. Khususnya hamba-Mu yang Tuhan persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu, pakai menjadi alat berkat yang memberkati kami semua. Kami percaya malam hari ini tidak seorang pun yang hadir yang pulang dengan sia-sia, tapi kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan dan kami membukanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Selamat beribadah kepada jemaat Tuhan yang berada di gereja maupun jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming masing-masing di rumah. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita meratang kepada Tuhan. Kita memangkat pujian mengatakan ku nyanyi haleluya. Mari jemaat Tuhan saya undang untuk berdiri. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk ibadah kepada Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya
Pujian perkasa perbuatanmu di hidupku. Kita mau angkat pujiannya sekali lagi di hadapan Tuhan. Bapakku datang menyembahmu Tuhan. Ku percaya
Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita mau bermazmur bagi Tuhan. Kita mau membuka Mazmur nomor 16 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Mazmur nomor 16 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk membunyikan mazmur ini secara berbalas-balasan. Saya membunyikan ayat yang pertama, jemaat Tuhan membunyikan ayat yang kedua sampai pembacaan ini selesai. Perikop di atas, bahagia orang saleh. Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Demikianlah mazmur yang telah kita nyanyikan bersama-sama. Sekarang kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita mau mengangkat pujian dan mengatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan Tuhanlah kekuatan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah
kita jalankan dengan penuh kasih. Saya persilakan kepada Bang Anton. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas anugerah pertolongan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada kesempatan kali ini ya Tuhan, untuk dapat memuji dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini kami boleh memberikan ucapan syukur kami kepada Tuhan, meskipun ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan beri kepada kami. Tetapi inilah kemampuan kami ya Tuhan dalam mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau berkati setiap rupiah yang sudah dikumpulkan, bahkan badan pengurus jemaat yang mengelola keuangan ini, Tuhan juga beri akal budi hikmat bijaksana supaya keuangan ini boleh tepat guna ya Tuhan, dan tentunya untuk memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga setiap rupiah-rupiah yang masih ada dalam kantong kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat bijaksana supaya kami dapat mempergunakan sisa uang yang ada pada kami ya Tuhan, untuk melanjutkan kehidupan dan terutama untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih, ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran dari sabda firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau mengangkat pujian yang mengatakan, kami perlu Kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri kembali. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita dilawati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari sekali kita katakan, kemanakah? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kita mengangkat pujian ini sekali lagi. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kami siap dengan firman Tuhan. Sama-sama katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, benar nyanyian yang kami naikkan, bahwa kami perlu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau peduli akan keberadaan hidup kami. Secara manusia kami sadar bahwa kami tidak layak di hadapan Tuhan, karena kami najis, kotor, berdosa adanya. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, kami ada sebagaimana adanya kami. Boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan, boleh menikmati pelayanan kami, itu semua karena anugerah-Mu. Malam hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami sudah menaikkan nyanyian pujian kami untuk kami menyembah, agungkan, besarkan, tinggikan nama Tuhan. Kami sudah memberi kepada pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan belajar bersama dari kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu berkati hamba-Mu yang akan berbicara, suci kudus layakkan hamba-Mu. Berikan hikmat, kuasa, kemampuan, kesanggupan, urapan khusus yang datang daripada Tuhan untuk berbicara dan menyampaikan firman Tuhan. Berkati kami semua yang hadir pada malam hari ini. Biarlah Tuhan boleh memimpin, menjaga, melihara, melawat kami, memberikan kesehatan, kekuatan untuk kami ada seketika lamanya merendahkan diri di bawah kaki salib Tuhan. Belajar dari kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, kami siap untuk mendengar. Dan berikanlah kami kemampuan, kesanggupan untuk kami melakukan firman Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang punya pelayanan pekerjaan ini, yang punya firman Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Baik Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di gereja ini, mungkin ada mengikuti secara online di rumah, bahkan dimanapun berada. Saya menyampaikan bahwa ucapan terima kasih saya pertama-tama kepada Gembala Sidang, baik itu Pak Henry Luther keluarga, Pak Henrikus, kemudian Pak Anton. Terima kasih untuk waktu, kesempatan, peluang yang diberikan pada malam hari ini untuk boleh melayani Tuhan. Dan saya terima kasih kepada Badan Pengurus Jemaat, seluruh jemaat Tuhan yang ada di Gereja Kemah Injil Indonesia Gracia Sintang ini. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, ini perkunjungan yang pertama dalam periode kepengurusan 2021-2026. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kepada Pak Indri sebagai penasehat bidang misi, kemudian Pak Enos juga sebagai Komisi Ekonomi. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam kita bekerja memajukan pekerjaan pelayanan Tuhan di dalam periode pelayanan 2021-2026 ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau menyampaikan bahwa tolong doakan program yang kita sudah rencanakan. Kalau Tuhan mengizinkan dari awal 2022, kita akan segera memulai untuk pembangunan rumah dinas ketua sekretaris dan bendahara di tanah kita yang ada di Komplek Masuka. Jadi tolong doakan program ini gak boleh berjalan dengan baik, bantu dalam doa dan dana, itu jujur saja ya. Terima kasih juga Pak Enos dan kawan-kawan sudah bekerja keras, jadi lokasi itu sudah kami siangi, pohon-pohon yang ada di situ sudah kami tumbangkan semua. Jadi dengan harapan bahwa biarlah periode ini Tuhan akan bekerja. Saya ingat saudara, sejak masuk di daerah 2011, bahkan sejak saya tinggal di asrama itu, dari masih tahun 2000 ke bawah, sudah seperti itulah tempat itu. Jadi rumah itu dibangun kalau tidak salah saya dari sejak zaman Pak Pendeta Diman Remang menjadi ketua daerah pertama, sejak pemekaran dari daerah Belitang. Saya pikir Pak Hendri tahu sejarah ini. Jadi kita bergumul hari ini, ya biarlah Tuhan bekerja dalam periode ini memberkati. Dan saya berterima kasih, saya memperhatikan ada tanda-tanda kehidupan dalam periode ini, ada kerjasama yang baik. Nah itu yang memberikan kekuatan bagi saya dan rekan-rekan untuk boleh bekerja sama. Tolong doakan kami ke pengurusan, baik pengurus inti sampai kepada komisi-komisi yang ada, agar kami terus bekerja untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan malam hari ini untuk boleh melayani di tempat ini. Baik, saya mengajak kita tinggalkan semua itu, kita mengarahkan hati kita kepada firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan pada malam hari ini dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai kepada ayat yang ke-37. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai kepada ayat yang ke-37. Kalau sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, saya akan membunyikan firman Tuhan ini untuk kita. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu, mereka sehati sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah milik mereka sendiri.
tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Ya, silakan. Memang tidak connect ya? Oh ya, sip. Kembalikan ke awal ya. Saya sengaja dulu bacanya. Kembalikan ke awal. Baik, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan. Saya mengajak kita belajar tema firman Tuhan pada malam hari ini. Menjadi gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Itulah tema sepanjang tahun periode pelayanan 2021-2026 yang akan kita jalani. Kata gereja diterjemahkan dari kata Yunani eklesia, yang berasal dari kata ek berarti keluar dari, dan kaleo yang berarti memanggil. Jadi gereja adalah suatu kelompok orang yang dipanggil keluar. Kalau kita perhatikan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10, di sana dijelaskan bahwa orang percaya adalah orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi saudara, gereja bukanlah gedung, tetapi gereja adalah kumpulan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah gereja. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 dan 47, firman Tuhan berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi ketika berbicara masalah pertumbuhan gereja, ketika berbicara masalah pertumbuhan baik jasmani, rohani, baik kuantitas dan kualitas, berbicara masalah jumlah penambahan orang yang percaya. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, di dalam Kisah Rasul yang tadi kita sudah baca, kita memperhatikan bahwa paling tidak ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh sebuah gereja supaya gereja dapat bertumbuh, supaya gereja dapat bertambah, supaya gereja dapat berdampak. Ada yang harus dimiliki oleh orang percaya di dalam kehidupannya. Yang pertama, kalau kita perhatikan dari bagian firman Tuhan, dari ayat 32 dari Kisah Rasul 4, firman Tuhan berkata, adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ada kebersamaan yang kuat, atau dengan kata lain, jemaat mula-mula bersatu. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, saya perhatikan bahwa dari ayat firman Tuhan ini, yang menjadi rahasia pertama bagi jemaat mula-mula, mengapa mereka bertumbuh secara kuantitas dan kualitas, mengapa mereka menjadi gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak di dalam kehidupan mereka. Kita perhatikan bahwa ketika kita menganalisa jemaat mula-mula itu tidak banyak. Kalau saudara perhatikan, Alkitab mencatat hanya beberapa orang yang berkumpul di Serambi Salomo. Kemudian ketika para rasul berkhotbah, ketika para rasul menyampaikan Injil, Tuhan bekerja di dalamnya, jemaat itu bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara perhatikan pertumbuhan yang luar biasa sampai pada hari ini. Kalau saudara perhatikan di seluruh dunia, begitu banyak orang percaya, begitu banyak umat Tuhan yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka secara pribadi. Mengapa mereka bisa bertumbuh, bertambah, dan berdampak? Karena mereka memiliki bersamaan yang kuat, atau dengan kata lain, mereka bersatu. Dan kita perhatikan orang-orang percaya pada masa kini, ketika kita bicara masalah bersatu, tidaklah mudah, tidaklah gampang. Apa buktinya? Kalau kita perhatikan di lapangan, setiap kali pemilihan orang Kristen, walaupun ada pasal ayatnya, di dalam Ulangan 28 ayat 13, engkau akan tetap naik, bukan turun, menjadi kepala, bukan ekor. Tapi pada kenyataannya, hampir setiap kali pemilihan, mulai dari pemilihan bupati, kemudian kepada pemilihan gubernur, orang Kristen selalu memilih yang kalah. Perlu kita akui, kenapa? Karena tidak bersatu. Tidak gampang saudara untuk mewujudkan kata bersatu ini. Walaupun kita sudah tahu bahwa di dalam satu persatuan itu ada kekuatan yang besar. Saya membayangkan hari ini jika gereja Kemah Injil Indonesia bersatu, mulai dari gereja lokal, kemudian daerah, wilayah, pusat, maka kita punya kekuatan yang besar hari ini. Kita bisa mencetak orang-orang hebat sesuai dengan bidangnya.
yang bakat mungkin di kursi dewan dan sebagainya, kita hantar mereka untuk duduk di situ. Mungkin ada putra-putra Kema Injil yang bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur, kita tempatkan mereka di situ. Tapi rahasianya kita harus bersatu. Tapi kalau masing-masing kita berjalan sendiri, saya yakin dan percaya tidaklah gampang untuk mewujudkan gereja Kema Injil yang besar ini menjadi kenyataan. Saudara lihat, saya memperhatikan di lapangan. Setiap kali pemilihan saya perhatikan mengapa orang Kristen susah sekali bersatu. Karena memang kadangkala inilah satu kenyataan. Tugas kita hari ini, saya yakin dan percaya kalau kita bersatu tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan. Jadi rahasia yang pertama, mereka hidup dalam kebersamaan. Ini yang harus dimiliki oleh gereja pada masa kini. Hidup bersatu, hidup bersama. Membangun mulai dari gereja lokal, kemudian daerah, wilayah sampai kepada pusat. Saya yakin dan percaya kalau kita bergandeng tangan, kita punya kekuatan yang besar. Hari ini setelah pemekaran, Gereja Kema Injil Indonesia daerah 1 Sintang memang tidak seberapa banyak, kurang lebih 5.136 jiwa itu yang ada di daerah 1 Sintang. Jadi puji Tuhan, inilah kekuatan kita hari ini, ada 5.136 jiwa yang ada. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, oleh karena itu saya mau katakan mari kita bergandeng tangan, memajukan daerah di mana sesaudara ada, memajukan gereja lokal di mana Tuhan mempercayakan sesaudara yang ada. Oleh karena itu yang pertama harus kita buat, mari kita bersatu di dalam memajukan pekerjaan pelayanan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya saya langsung saja kepada poin yang kedua, yang menjadi rahasia bagi jemaat mula-mula mereka bisa bertumbuh, bertambah dan berampak. Mereka tetap memberitakan Injil. Ayat 34. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi mereka memberitakan tentang Yesus yang bangkit. Oleh karena itu saya menyimpulkan bahwa pemberitaan Injil inilah yang sangat penting. Saya yakin dan percaya bahwa di daerah 1 Sintang ini masih banyak tempat-tempat yang bisa kita buka, kita jangkau untuk pekabaran Injil. Karena memang ini perintah Tuhan Yesus kepada murid-murid sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Di dalam Injil Matius 28 dan 19-20 firman Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam Injil Matius 28 dan 19-20 ada beberapa hal yang menjadi penekanan Tuhan Yesus tentang amanat agung atau memberitakan Injil ini. Paling tidak ada 3 hal penting. Yang pertama tujuannya kita menjadikan semua bangsa murid Kristus. Di dalam ayat 19b. Kalau kita perhatikan kerinduan hati Tuhan, kerinduan hati Allah supaya orang ini menjadi percaya kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 3 kerinduan hati Tuhan, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi itu kerinduan hati Allah. Maka kita harus memberitakan Yesus Kristus kepada orang yang belum percaya, kepada orang yang belum mengenal siapa itu Tuhan. Inilah tugas kita hari ini, tugas gereja dan tugas setiap orang percaya. Dalam memberitakan Injil bukan hanya tugas orang yang sekolah Alkitab. Memberitakan Injil bukan hanya tugas mereka yang evangelis, vikaris dan pendeta. Tetapi memberitakan Injil adalah tugas kita yang percaya kepada Tuhan. Karena kita sudah dipilih, dipanggil, ditetapkan menjadi umat Tuhan. Kita dipilih dan dipanggil untuk memberitakan kabar-kabar besar dari Allah. Itulah tugas kita hari ini, kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi yang pertama, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Yang kedua, ketika ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diminta untuk membaptis mereka di dalam nama Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Baptisan itu melambangkan satu pertobatan. Kemudian ke saudara, baptisan itu sendiri berasal dari satu kata baptiso. Baptiso berarti selam. Ketika orang diselamkan ke dalam air melambangkan mati bersama dengan Kristus. Ketika orang bangkit dari air melambangkan hidup baru bersama dengan Kristus. Inilah tugas gereja hari ini. Gereja tidak hanya membuat bangku-bangku penuh, tapi tugas gereja hari ini membuat jemaat dewasa di dalam iman kepada Tuhan. Ketika jemaat sudah dewasa di dalam iman kepada Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa maka mereka akan berbuat bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Mereka akan berdampak bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Itulah tugas gereja, membuat jemaat dewasa di dalam perkara-perkara rohani. Kemudian yang selanjutnya mengajar tentang perintah-perintah Tuhan. Sebelum gereja ada, sebelum organisasi terbentuk pada hari ini, orang-orang memberitakan Injil kalau zaman dulu dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Tidak ada pilihan. Para senior kita, orang-orang yang mendahului kita mengabarkan Injil, mereka memberitakan Injil dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Saudara perhatikan. Tidak ada pilihan. Mereka kalau tidak jalan kaki, ada yang nyampan. Jadi saudara, kita ada hari ini menikmati
hasil pelayanan yang sudah dibuat oleh orang-orang terdahulu yang menginjili, yang memberitakan Injil kepada orang yang percaya. Tapi hari ini hamba-hamba Tuhan menyampaikan perintah-perintah Tuhan lewat mimbar, lewat gereja, lewat pelayanan. Entahkah itu pelayanan minggu, pelayanan yang terjadwal, tidak terjadwal, pembinaan-pembina warga jemaat yang dilakukan oleh gembala sidang sebenarnya sedang melaksanakan perintah Tuhan. Tentang perintah-perintah Tuhan ini mereka sedang mengajar. Kemudian janji Tuhan kepada orang yang memberitakan Injil, Tuhan berjanji menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi selama-lamanya Tuhan akan menyertai saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Injil harus diberitakan? Di dalam Roma 1 ayat 16, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saya ulangi sekali lagi, mengapa Injil harus diberitakan? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi Tuhan Yesus memberi kuasa kepada orang yang percaya melalui Roh Kudus untuk melayani dan untuk memberitakan Injil. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung. Sebelum mereka dibebaskan, sebelum mereka dilepas, geleng-geleng, siap tangkap kaki, tangkap tangannya, kalau tidak begitu dia lari. Kemudian saudara melihat dia kerasukan hampir setiap malam. Saya panggil Pak Martinus suruh melayani, rupanya di situ baru Tuhan bongkar. Masih banyak yang diikat oleh kuasa setan iblis, ke-8 roh jahat di situ. Ilmu gelap, dan saya aneh, saya tidak tahu dari Tuhan kah dari siapa. Kalau misalnya ada orang yang punya ilmu gelap, dia tunjuk begini, bapak ini ada kata, disimpan di bawah rumah. Akhirnya dicari di situ ada, sudah. Tapi saya lihat setelah mereka lepas dari lingkaran setan, yang tadinya tidak bisa memberi, kami waktu masuk itu gaji sangat besar ya, 400.000. Itu pun dibayar kadang 2 kali. Ya, 400.000. Saya pikir kalau bendahara ngantar duit semangat saya, karena tumpuknya begini. Sekali dihitung banyak peti murah di situ. Rupanya hanya 400. Saya bergumul berlutut dengan Tuhan, apa masalahnya? Jemaatnya cukup besar kalau menurut saya, 52 kakak. Jiwanya hampir 200 lebih. Tapi inilah kenyataan yang ada. Setelah mereka lepas dari lingkaran setan, baru mereka bisa berbuat. Yang tadinya waktu saya buat kotak perpuluhan, saudara, waktu saya buat ini, BPJ katakan, Pak, katanya tidak pernah berhasil. Mulai dari gembala ini, kata tidak ada yang berhasil. Saya katakan saya akan mencoba. Akhirnya saudara, sambil saya berlutut, sambil saya berdoa puasa, kadang kalau saya ada berkat, hasil saya nyinso, hasil saya ngajar, saya kasih ke situ. Saya tulis persepuluhan keluarga gembala sidang bulan ini sekian. Akhirnya saya tidak tahu apakah Tuhan tegur atau mereka malu. Ada yang ikut sudah. Sampai kepada kami pindah 2011, puji Tuhan, pelahan yang tadinya 400, Tuhan kasih 1.500. Bukan karena hebat, ada kuasa Tuhan. Saya mau katakan, kalau orang masih hidup dalam lingkaran setan, tidak akan bisa berbuat bagi Tuhan secara maksimal. Ini dia. Jadi Bapak Ibu, selanjutnya kuasa untuk berbicara. Jadi para rasul, orang percaya, para nabi, mereka diberi Tuhan urapan khusus untuk berbicara, untuk berkata-kata, untuk menyampaikan Injil, sehingga orang bertobat oleh karena kuasa Tuhan di dalamnya. Yang terakhir, kuasa untuk mengadakan mujizat kesembuhan. Saya yakin dan percaya mujizat masih ada, kuasa Tuhan masih ada. Ya, kuasa Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Yakin dan percaya Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Kemudian yang selanjutnya, hidup dalam kasih. Di dalam ayat 33b, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di dalam Injil Matius 22 ayat 36 sampai 40, firman Tuhan berkata, Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita perhatikan dari Injil Matius 22 ayat 36 sampai 40, ada 2 hal yang menjadi penekanan Tuhan Yesus tentang kasih. Yang pertama dari ayat 37 dari Matius 22, kita diminta untuk mengasihi Allah. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, tugas saya saudara yang pertama, mengasihi Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Allah berbicara mulai dari kepada umat Israel. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 dan 2,
Allah berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan saudara perhatikan hari ini, masih ada juga orang Kristen yang masih menyembah kepada Allah-Allah lain. Saya teringat waktu mulai ada corona, secara khusus di kampung-kampung, mereka cari kayu, saudara. Kayu itu kalau bahasa kami kayu kumpang. Mereka buat mata, buat hidung, buat telinga. Mereka simpan di satu tempat, mereka kasih makan. Makanannya pun harus yang enak. Dikasih paha ayam, hati ayam, daging ayam. Tidak mau dia. Yang tidak enak tidak mau. Kemudian saudara, ya saya berpikir dalam otak saya, pastilah yang tinggal di rumah untuk ngasih anak, ngasih suami, ngasih istri, ngasih cucu, ngasih cicit. Hanya tinggal tulangnya, kepalanya, dan leher-lehernya. Ini dia. Saya aneh saudara. Mengapa sampai hari ini sudah zaman now, zaman modern, masih ada orang menyembah kepada hantu jelu kayu batu. Seharusnya hari ini orang percaya baik di desa, di kota, gereja besar, gereja kecil sudah menyembah kepada Allah yang benar. Bukan Allah yang dikasih makan, tapi justru kita menyembah kepada Allah yang ngasih kita makan. Ada amin? Yang memberkati usahamu, yang memberkati pekerjaanmu, yang memberkati keluargamu, yang memberkati hidup saya dan saudara. Seharusnya kesanalah saya dan saudara menyembah. Itulah orang yang mengasihi Allah di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, orang yang mengasihi Allah pertama akan setia beribadah, setia berdoa, setia melayani Tuhan di dalam kehidupannya. Yang kedua, mengasihi sesama. Masih berapa lama jadwal khotbah, Pak En? Lanjut sampai selesai ya. Karena ini PowerPoint susah saya mengakhirinya. Tapi kalau khotbah manual, kalau lihat jemaat sudah kasak kusuk, saya akan berdoa, mari kita berdoa. Biarpun poinnya belum habis. Jadi yang kedua, mengasihi sesama. Ini juga penekanan Tuhan Yesus. Selain daripada mengasihi Allah, kita diminta untuk mengasihi sesama. Orang yang mengasihi sesama, dia tidak dendam, tidak sakit hati, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Di dalam doa Bapa kami itu firman Tuhan berkata, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara bicara masalah kasih, teorinya gampang, mempraktekannya tidaklah mudah. Karena memang Alkitab tidak hanya ibarat binatang penyengat, bah. Penyengat ini kan kalau jadi agak kursus saya kalau bagian memaafkan orang ini. Ya, agak kursus, tapi saya berdoa kepada Tuhan, mampukan saya untuk mengampuni, untuk memaafkan, untuk memberkati. Itu orang yang mengasihi. Kemudian yang terakhir, supaya jangan terlalu lama, rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Nah, ini kadang-kala orang tidak mau. Kalau bicara masalah berkat, semua orang mau. Tapi kalau suruh berkorban, ini yang kadang-kala agak masalah Pak katanya bagian ini. Tapi saya yakin dan percaya, di jemaat yang seperti ini tidaklah masalah. Saya bersyukur kepada Tuhan melihat pengorbanan Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Saya memperhatikan gereja yang luar biasa, yang Tuhan karuniakan bagi Bapak Ibu. Kita patut bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, di tempat ini sudah berdiri bangunan yang seperti ini. Oleh karena Bapak Ibu rela berkorban waktu, korban tenaga, korban biaya untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, maka beginilah pelayanan di tempat ini. Saya mau sampaikan maju terus untuk menjadi gereja yang bertumbuh, bertambah dan semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, jemaat mula-mula mengapa mereka bertumbuh, bertambah dan berdampak? Mereka rela berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Ayat 34 sampai 37. Kemudian kalau kita perhatikan apa yang dibuat oleh jemaat mula-mula, bentuk pengorbanan mereka adalah yang pertama. Di dalam ayat 34b, mereka menjual tanah atau rumah. Nah, ini dia ya, saya perhatikan luar biasa pengorbanan jemaat mula-mula untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Kemudian selanjutnya mereka menjual ladang untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, inilah yang mereka buat, inilah mereka lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi hasil penjualan mereka persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Kemudian selanjutnya hasil itu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, pada malam hari ini saya tidak menyuruh Bapak Ibu jual tanah, jual rumah, jual kebun. Tetapi saya mau katakan, mari kita terus berkorban bagi Tuhan. Tetap memberikan karya-karya kita yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Layani Tuhan dengan sesuatu yang terbaik. Jangan kasih Tuhan yang sisa. Jangan kasih Tuhan yang tidak dipakai. Saya kasih contoh saudara. Saya punya kawan. Dia katakan dengan saya, anak saya yang nomor 1 katanya mau saya suruh sekolah Alkitab. Tapi saya lihat macanya pun tidak lancar. Dia kalau baca Budin, B-U-D-I-N. Maaf kalau ada nama Budin di sini ya. Seperti itu. Saya agak berargumen dengan dia.
Saya katakan begini, kalau bisa Pak, yang nomor 2 lah saya katakan. Ini suruh sekolah Alkitab. Entahkah sekolah Kelansam, sekolah STTK, STT Pontianak, entahkah ke Makassar, kemanapun, utus yang nomor 2. Karena saya lihat, saya katakan yang nomor 2 agak cerdas. Dia bilang begini, yang nomor 2 nanti saya suruh sekolah, kalau enggak tes polisi, tes tentara, suruh jadi dokter, suruh jadi dewan. Saya katakan kasih Tuhan yang terbaik. Termasuklah anak-anak persembahkan yang terbaik. Jangan yang kangak-kunguk, saya katakan suruh sekolah Alkitab. Nanti susah dia khotbah. Jadi saudara termasuk pemberian persembahkan yang terbaik. Jangan yang sisa, jangan yang tidak dipakai. Saya kasih contoh. Kalau saya punya baju nyinso, saya kasih dengan Pak Hen. Padahal bekas baju nyinso. Kalau saya saja sudah tidak mau pakai, apalagi Pak Hen, Pak. Ini kan contoh. Tapi kalau baju baru walaupun tidak mahal, pastilah beliau katakan terima kasih Pak. Ini contoh. Dengan Tuhan pun kasih yang terbaik. Kehidupan saudara-saudara, pelayanan saudara, bahkan hidup saudara kasih yang terbaik untuk Tuhan. Jangan kasih yang sisa. Banyak orang hari ini melayani Tuhan dengan yang sisa. Sisa-sisa waktu. Kalau sempat melayani, kalau sempat sembahyang, kalau sempat beribadah, kalau tidak sempat tidak melayani. Dengan duit demikian, kalau ada sisa memberi, kalau tidak ada sisa tidak memberi. Memberi pun Pak 1.000 terus. Tidak ada masalah sih Pak 1.000. Tinggal kalikan kalau nanti setahun, tinggal dihitung. Berapa kali ibadah kalikan 1.000. Kan sudah dicatat semua. Tidak ada masalah. Yang maksud saya kasih yang terbaik. Kalau engkau dikasih Tuhan banyak, kasih yang banyak untuk pekerjaan Tuhan. Kalau sudah kepepet, tidak ada duit, tidak apa, persembahkan 1.000. Tapi ini kan sama. Dikasih Tuhan 1 juta 1.000, dikasih 10 juta pun 1.000. Ini yang jadi masalah. Saya mau katakan malam hari ini, mari kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Supaya gereja saudara menjadi gereja yang tetap bertumbuh, bertambah, dan tetap berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Jadi maju terus untuk melayani Tuhan, maju terus untuk mengiringi Tuhan. Saya yakin dan percaya gereja kita akan lebih menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Jadi kesimpulan firman Tuhan malam hari ini, sehubungan dengan gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Apa yang harus ada di dalam hidup saudara? Yang pertama, harus ada kebersamaan yang kuat atau bersatu. Yang kedua, kita harus tetap memberitakan Injil. Yang ketiga, hidup dalam kasih. Dan yang keempat, rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh memberkati kehidupan saudara-saudara. Saya serahkan kepada Pak Pendeta dari Luther MTH untuk berdoa untuk firman Tuhan, sekaligus menyelesaikan ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan baik kami malam hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu mengerjakan pekerjaannya sehingga kami semua diberkati. Karena Tuhan ingin supaya kami bertumbuh, bertambah dan berdampak. Baik secara bersama dalam gereja seperti yang disampaikan, tetapi juga secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami. Tuhan akan pakai dia lebih dalam pelayanan Tuhan percayakan. Baik sebagai ketua daerah, bapak rumah tangga, dan di masyarakat dimanapun ia berada. Tuhan akan pakai menjadi alat berkat Tuhan. Sehingga pelayanan pekerjaan Tuhan melalui kehidupan Pak Petrus Gunawan bersama dengan keluarganya Tuhan sungguh menjadi berkat. Hidup mereka berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Petrus Gunawan sebagai ketua daerah yang telah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa bagi kita pada malam hari ini. Mengingatkan kepada kita supaya kita bertumbuh, bertambah dan berdampak dari gereja Tuhan ini. Dan berapa bagian dari kebenaran firman Tuhan juga menjadi tema bulanan kami Pak. Bulan yang lalu September dan bulan Oktober tentang keharmonisan, kebersamaan. Jadi hidup rukun bersama dengan harmonis. Kemudian bulan Oktober tema kita adalah kerjasama dalam pelayanan. Luar biasa. Kerjasama pelayanan itu adalah memberitakan Injil, kerjasama dalam kasih, dan kiranya ini semakin meneguhkan kita untuk kita sebagai jemaat Gracia melayani pekerjaan Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum mengakhiri ibadah kita ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bersama dengan kita pada
malam hari ini. Adakah yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini? Silakan angkat tangan, kami ingin menyambutnya. Ada? Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih atas karyanya. Mari kita sambut, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Kami mengundang untuk terus bisa bersama dengan kami di tempat ini. Jika tidak ada tempat atau dekat dengan kami di tempat ini, kita akan ada ibadah, 3 kali ibadah. Ibadah Minggu Raya yang pertama jam 7, ibadah Minggu Raya yang kedua jam 9, dan ibadah Minggu Raya yang ketiga adalah jam 6 sore. Pengerja yang ada di tempat ini. Saudara yang ingin dipersembahkan anaknya, silakan bisa menghubungi kami, khususnya Bapak Enrikus tempat ini untuk mendatanya. Nah, kita akan adakan persembahan anak di minggu pertama atau minggu kedua, nanti kita lihat. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Saya mengundang sekali lagi Pak Pendeta Petrus Gunawan untuk menutup kita dalam doa berkat. Dan diakhiri dengan puji Allah pohon berkat. Silakan. Sebelum saya berdoa, saya mau menyampaikan baik, saya mau menyampaikan terima kasih kepada Pak Enos dan Ibu mewakili seluruh Badan Pengurus Daerah dan hamba-hamba Tuhan yang ada di Pos PI. Terima kasih untuk pengorbanannya. Ya, sudah 2 bulan ini Bapak dan Ibu menyalurkan bantuan untuk gembala-gembala di Pos PI, sudah 12 karung beras. Ini sangat berarti bagi pelayanan mereka. Terima kasih Pak dan Ibu, Tuhan terus memberkati pengorbanannya. Baik, kita mengakhiri ibadah kita berdoa. Segala hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan kami kembalikan hanya bagi-Mu Tuhan, di mana Tuhan boleh menyertai memberkati ibadah persekutuan pelayanan kami malam hari ini dari awal pertengahan sehingga boleh berakhir. Apa yang sudah kami buat di tengah-tengah ibadah ini, baik nyanyian, pujian kami, persembahan kami, doa-doa yang kami naikkan, bahkan firman Tuhan yang kami sudah pelajari bersama, biarlah memotivasi kami untuk kami terus berkarya bagi Tuhan, memberikan karya-karya kami yang terbaik. Selagi ada waktu, kesempatan, peluang, Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami berangkat dari tempat ini menuju tempat kami masing-masing, biarlah Tuhan boleh memberkati kami semua. Berkatilah kami dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat Allah Bapa, Putra dan Kudus boleh menyertai. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa, pencipta kalik langit bumi dan segala isinya, serta kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan biarlah penyertaian daripada Allah Roh Kudus boleh menyertai kita mulai dari hari ini sampai hari Maranatha, di mana Tuhan Yesus datang kali yang kedua ke dalam dunia ini. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada malam hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus yang punya pelayanan. Kami berdoa. Haleluya. Kita menyanyikan pujian-pujian Allah. Allah pohon berkat, puji Dia genap bumi, di surga pun memuji Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, ibadah kita selesai. Silakan kita bersaat teduh.